jumpa lagi bersama gue Firboy di YouTube channelnya Pedal Troopers, di mana kita membicarakan mengenai sepeda dan kebudayaannya. Nah, kali ini nih sangat beruntung banget gue kedatangan seseorang yang banyak banget yang nge-request nih, Mbak, ceritanya nih, Mbak. Jadi teman-teman aku bilang tuh kalau bisa tuh ini bincang-bincang sama Mbak Ane katanya gitu. Nah, guys nih aku udah nyebutin namanya lagi jadinya nih. Nggak usah lama-lama lagi ya, aku persembahkan ini adalah Mbak Ana Luntungan. Atau biasanya kawan-kawan tuh sebutannya Mbak Ana gitu ya. Nah, Mbak Ana ini, maaf ya Mbak kalau salah, korek nih pamrong Mbak gitu ya Mbak ya. Mbak Ana ini memang seorang yang setahu aku tuh dari sebelum pandemi itu sudah sangat giat berolahraga nih gitu. Dulu malah lebih sering dari kecil bahkan. Dari kecil malah Mbak ya. Malah dulu ya aku tahu itu karir berolahraga dimulai dari main petak umpet. Oh gitu ya. Dari kecil banget loh Mbak. Nah dulu juga suka lari Mbak ya dulu sebelum pandemi ya. Betul. Gitu. Oke. Nah terus Mbak Ana ini nih ada beberapa yang mau kita sampaikan sebenarnya untuk trooper-trooper semua, karena memang kondisi itu kata-katanya yang terlalu gimana gitu ya. Tapi maksud aku gini, kita mau ngomongnya sesuatu yang paling tidak bisa memberikan informasi ke trooper semua. Aku nyebut kawan-kawan ini troopers nih Mbak, ceritanya nih Mbak nih. Nah kami juga kalau aku lihat dari YouTube studionya Mbak, viewer kami ini nih 50%-nya dari Malaysia. Okay. Terus 50% lagi itu dari negara sekitar nih Mbak, including negara kita Indonesia gitu ya. Nah makanya terima kasih banget juga nih teman-teman untuk ngasih tahu ke kita, tolong tuh bincang-bincang dengan Mbak Ana, ngomongin apa yang lagi seru-serunya nih sekarang gitu nih. Seru banget emang. Seru banget ya Mbak. Nah makanya kalau tidak keberatan boleh nggak Mbak kita kenalan dulu sama trooper-trooper semua, boleh nggak Mbak Ana ceritakan background profile Mbak, kurang lebih silakan Mbak Ana. Halo troopers, saya Ana Luntungan, biasa dipanggil Ana. Saya sekarang bekerja di tim komunikasi di Rimba Makmur Utama. Itu adalah perusahaan yang mengelola restorasi ekosistem di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, oke. Oh jadi bekerja di itu Mbak ya, di restorasi ekosistem ya? Yang melindungi hutan itu di Kalimantan Tengah. Jadi kalau di Kalimantan Tengah itu ada Sungai Mentaya dan Sungai Katingan. Jadi project area atau hutan yang dilindungi di antara kedua sungai itu. Oh, aduh keren banget. Katingan Mentaya Project. Katingan Mentaya Project. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga kalau yang mengikuti di dunia sepeda nih, Mbak Ana ini nih salah satu riders kita yang pernah ngikutin Edinburgh London Mbak ya. Dan gitu. Udah finish. Dan udah apa Mbak, yang penting keren banget udah sampai sana gitu. Nah, kebayang nggak tuh teman-teman kira-kira kalau itu berapa sih Mbak? 1.500 km tuh di Edinburgh London tuh jaraknya tuh bolak-balik gitu ya. Nah sebelumnya pasti kan Mbak Ana juga pernah ikut-ikutan yang ultra cycling Mbak ya? Iya betul. Jadi sebenarnya akhirnya memutuskan ikutan di Edinburgh London itu karena memang sebelumnya udah nyoba dulu yang pendek-pendek, kurang dari 1.500. Pendek guys. Yang kurang dari 1.500 terus akhirnya coba deh pantangan yang lebih jauh lagi. Jadi itu sebenarnya cuma alasan supaya bisa keluar rumah jalan-jalan. Oh gitu ya. Pernah berapa kali Audax berarti ikutan di Indonesia Mbak ya? Banyak. Dari dulu tuh awalnya kalau nggak salah mulai dari 100 ya, terus naik kelas 200, 300, 400, terus 600. 600 itu saya beberapa kali over COT, jadi kayak penasaran terus gitu. Nyoba terus. Dan sampai sekarang masih over COT juga. Oh gitu. Gitu lah, biasa-biasa pasti udah punya pengalaman banyak, pasti harusnya gitu. Mudah-mudahan bisa lagi nih Mbak Ana dilancarkan sama perjalanannya kan. Amin. Oke Mbak, dari pengalaman yang menarik Mbak, kalau misalkan kan mungkin banyak viewer kita juga yang perempuan nih Mbak gitu ya, yang mau mencoba kalau mau jadi ultra cyclist, gimana sih Mbak? Mungkin bisa kasih tip nggak Mbak ke perempuan-perempuan yang mau coba nih? Kalau tipsnya sih yang pasti latihan tuh tidak membohongi hasil. Jadi semuanya itu harus berproses. Pertama tuh latihan nggak membohongi hasil, kemudian ikuti aja prosesnya gitu. Jadi kalau memang dimulai dari 100 dulu gitu, atau misalnya mau 50 dulu tapi nggak Audax misalnya sendirian dulu, tapi jangan terus loncatnya kejauhan terlalu jauh gitu. Jadi
semua step dulu lah Mbak ya. Mulai dari yang pendek-pendek dulu, sehingga kita bisa mengevaluasi kita apa sih, apa yang perlu diperbaiki. Iya. Jadi self aware juga ini ya Mbak ya. Jarak berikutnya kita udah ada perbaikan gitu, sehingga nggak kaget dengan jarak karena kan itu semua kadang kalau buat yang udah sepedahan udah biasa sepeda jauh ngomong 200 kilo nih, 300 kilo nih kayak biasa aja. Tapi sebenarnya kalau dijalanin tuh nggak nyampe-nyampe loh. Jadi itu sebenarnya bukan cuma fisik tapi juga mental. Oke. Nah, gimana kan kuatnya mentalnya Mbak Ana nih? Oke, Mbak Ana, kalau kira-kira di Indonesia Mbak, mungkin viewer dari luar Indonesia yang mau tahu, Mbak Ana ada nggak tempat favoritnya yang lo harus nyobain nih di rute ini nih gitu, atau di misalkan di daerah Jawa Barat kah, di Jawa Timur kah? Mungkin teman-teman yang di luar Indonesia mau tahu nih Mbak. Kalau menurut Mbak Ana mana yang pasti itu Padang ya, pernah ikutan Padang. Sumatera Mbak ya. Luar biasa. Top banget ya itu ya. Terus Bali udah pasti ya. Kalau Bali kan banyak banget yang bisa dieksplor. Jadi kelilingin itu aja 400-an. Oh, round island Bali tuh 400-an. Sekian ya. Itu tuh bisa dapet gunung. Pantai, laut gitu ya. Semua deh ada gitu. Bahkan lewatin desa adat gitu. Jadi luar biasa, banyak banget gitu yang bisa dieksplor. Terus yang ketiga, sebenarnya ini saya sebut ketiga tapi sebenarnya favorit pertama. Itu yang baru saya kemarin jalan ya di Sumba. Sumba ya? Itu orang agak underrated ya. Jadi kan memang untuk ke Sumba itu kan transportasinya sulit ya. Jadi mesti ke Denpasar dulu, terus naik pesawat lagi. Naik pesawat ke Sumba gitu ya. Pesawatnya pun nggak yang banyak jadwalnya. Kemudian pesawatnya bukan yang besar gitu. Mungkin kalau bawa sepeda juga agak challenge gitu. Challenging juga ya. Top ya, Sumba itu ada di bawah Bali ya Mbak ya? Ke kanan, ke arah timur itu Mbak ya? Nah itu mungkin teman-teman di luar Indonesia yang mau coba tuh, mungkin Mbak Ana tadi kan bilang tuh, cobain yang di Sumba Mbak ya, Pulau Sumba tuh ya. Nah tadi kan Mbak Ana sempat ngomongin mengenai Sumatera nih, jadi aku pernah baca gitu ya, bahwa Mbak Ana ini buat sebuah campaign nih ceritanya nih guys, namanya itu Journey from Zero Mbak ya, gitu, karena dimulai dari Pulau Sabang yang kilometer nolnya Indonesia Mbak ya. Nah bisa cerita nggak Mbak sedikit Mbak mengenai kegiatan itu Mbak? Jadi mungkin aku ceritakan dulu tentang Journey to Zero. Boleh Mbak, silakan. Jadi Journey to Zero itu adalah inisiasi atau movement yang diinisiasi oleh Rimba Makmur Utama. Journey to Zero-nya nih Mbak ya, to-nya. Jadi Rimba Makmur Utama perusahaan company dibantu oleh teman-teman dari Atletika. Itu kami menginisiasi. Hai Atletika, dari tahu. Halo, terus sorry Mbak potong. Terus Mbak jadi bantu Atletika. Dibantu oleh teman-teman Atletika untuk menginisiasi gerakan ini. Yang tujuannya itu untuk raising awareness ke anak-anak muda. Bukan kita ya. Iya, kita tetap muda Mbak, jadi gitu. Kita maunya muda terus. Jadi anak-anak muda untuk mengurangi emisi karbon. Pentingnya mengurangi emisi karbon dalam kehidupan sehari-hari melalui hal yang sebenarnya tuh sangat mudah. Betul. Juga bisa dilakukan dari rumah. Betul. Itu yang mau kita angkat itu ya, melalui program tadi itu ya, Journey to Zero. Dengan tagar ini nih. Birukan langit. Oke. Nah kangen nggak sih, sorry Mbak, aku potong Mbak, kangen nggak sih teman-teman ngelihat langit yang biru gitu Mbak ya? Iya benar. Keren banget gitu Mbak. Nah ini kenapa kita gunakan tagar birukan langit ini? Karena waktu pertama kali si Journey to Zero ini dibentuk, itu kan di pandemi ya. Pada masa pandemi. Waktu itu kan lagi heboh tuh, begitu semua orang WFH, terus ngelihat langit, banyak banget di Instagram, biru semua teman-teman nih fotonya. Sampai gunung gede kelihatan, betul. Begitu. Nah, jadi itu kita punya cita-cita untuk membalikan lagi langit biru tanpa ada pandemi. Iya. Makanya mudah-mudahan nih guys, tolong disupport lah nih, karena kita juga kan sesama cyclist, apalagi buat teman-teman yang di Indonesia nih, udah saatnya kita nge-support nih kegiatan-kegiatan atau awareness seperti ini gitu ya. Silakan Mbak, dilanjutkan lagi Mbak. Si Journey to Zero ini kemudian ada turunannya gitu. Jadi kami menggunakan media sepeda. Ini sepedanya nih. Menggunakan media sepeda untuk membesarkan lagi gaung mengurangi emisi tadi emisi karbon tadi itu ya. Sehingga kami create
event, bukan event ya, sebenarnya ekspedisi bersepeda. Ekspedisi jadi bersepeda. Menggunakan sepeda. Oke. Harapannya sih bisa keliling Nusantara. Gitu. Oke. Tapi dimulai dari kemarin di titik 0 KM 0 Indonesia di Aceh, di Sabang. Kemudian etape pertama itu dari Sabang sampai Bali. Sabang sampai Bali. Itu tahun kemarin ya, Mbak? Di tahun 2022. 2022, oke. Itu 4.000 sekian kilometer ya. 4.000 sekian kilometer dari titik 0 sampai ke Pulau Bali. Oke. Nah, terus 2023 dilanjutkan lagi dari Bali sampai ke Sumba. Dari Bali sampai ke Sumba. Oke. Jauh 1.700-an ya. Jadi si sepeda ini udah menempuh hampir 6.000 hampir 6.000 kilometer nih guys. Nah, ini mungkin sedikit informasi aja nih guys. Sepeda gini adalah sepeda yang bahannya itu dari bambu gitu ya. Sepeda gitu, sepeda apa ya Mbak artinya? Sepeda pagi. Awalnya tuh di sepedaan pagi. Sepeda pagi ya. Panjangannya dari sepedaan pagi. Oke. Nanti linknya aku akan masukin semuanya di description box. Bahwa ini memang bahannya dari bambu nih guys nih gitu ya Mbak ya. Ini local pride bener-bener buatan Indonesia nih Mbak ya. Temanggung, Jawa Temanggung ya, Jawa Tengah gitu. Oke, namanya. Yang create namanya Mas Singgi. Mas Singgi, halo Om Singgi, apa kabar Om? Nih baik, keren banget nih Om, ininya nih, sepedanya nih. Saya pengen Mbak, tapi agak susah kayaknya. Indah nih alam. Indah, pokoknya teman-teman kalau mau tuh diikutin aja nih websitenya Sepeda Bambu Bike kalau nggak salah Mbak ya namanya ya. Nah tipenya ini nih yang roda cilik Mbak nih, ini yang mini velo ya Mbak ya. Mini velo. Gitu, makanya keren banget nih. Salah satu ridernya waktu tadi kan Mbak Ana cerita dari kilometer 0 ke Bali itu adalah Om Bob. Ya Mbak ya, Om Bob. Itu yang dari Aceh sampai Medan. Dari Aceh sampai Medan, keren Om Bob. Keren. Dan Mbak Ana juga pakai sepeda ini Mbak ya? Iya. Aku pakai sepeda ini itu di yang terakhir. Yang terakhir di tahun 2022. Jadi dari Banyuwangi sampai Bali. Dari Banyuwangi sampai Bali tuh jauh juga itu guys. Maksudnya waktu acara itu tuh waktu Journey from Zero tahun kemarin itu ada 12 rider Mbak ya? Masalah Mbak ya? 12 rider. 12 rider. Nah, nanti rencananya yang estafet dari Aceh dari kilometer 0 sampai ke Bali. Nah, dari Bali ke Sumba itu berapa rider Mbak? Kalau dari Bali ke Sumba itu ada 9. 9 rider. 9 riders 8 riders yang estafet, 1 riders yang dari ngikutin semua perjalanan. Ngikutin semua perjalanan. Oke. Wih, keren banget. Nah, Mbak, boleh cerita nggak Mbak? Tadi kan ceritanya mengenai sebelum kita buat video ini deh, kita sempat bincang-bincang sama Mbak Ana bahwa itu pada tahun kemarin itu Journey from Zero yang start awalnya dari kilometer ini tuh awareness-nya untuk ini ya Mbak ya? Awareness tentang kualitas udara. Kualitas udara ya. Jadi itu menariknya kalau di Journey from Zero ini kan si sepedaan ini sebenarnya hanya medianya ya. Betul. Tapi sebenarnya kita itu pengen anak-anak muda itu grabbing their attention gitu bahwa ada isu besar gitu yang perlu kita sampaikan dengan media ini. Jadi kalau tahun lalu itu kita ngomongin tentang kualitas udara. Jadi si para pesepeda ini sebenarnya tugas mereka nggak cuma sepedahan dengan sepeda ini, mengantar ini sampai ke Bali, tapi juga mereka meng-capture kualitas udara di tiap yang tempat-tempat yang dilewati gitu. Kota-kota besar yang mereka lewati. Itu mereka posting di sosial media sehingga tuh terlihat tuh bedanya di kota yang jauh dari area kawasan industri gitu ya. Itu dan nggak banyak kendaraan bermotor, itu kualitas udaranya lebih bagus. Lebih bagus ya. Seperti yang sekarang lagi diomongin nih. Jadi guys di Jakarta itu pada tahun 2023 ini itu di bulan Agustus nih sekarang nih mau 17-an nih kita rencanain nih Mbak. Itu lagi ramai banget di sosial medianya ngomongin mengenai kualitas udara di Jakarta gitu ya. Makanya ada beberapa isu yang makanya tadi teman-teman bilang tolong ngomong-ngomong sama Mbak Ana kira-kira ada nggak bisa ngasih solusi nggak sih ke teman-teman juga gitu. Salah satunya kan tadi sempat kita ngomongin adalah sesuatu yang memang real yang bisa kita lakukan gitu ya. Contohnya misalkan kita memilah-milah sampah di rumah atau kita menggunakan sepeda ke tempat-tempat yang tidak terlalu jauh mungkin atau bisa jalan kaki ya Mbak ya. Betul. Kayak gitu ya Mbak. Ada lagi nggak Mbak kira-kira Mbak kayak tadi? Jadi kan kalau seumpama hal-hal yang bisa dilakukan untuk menzerokan emisi itu kan sebenarnya banyak ya. Betul. Jadi mengubah transportasi dari yang
menggunakan bahan bakar minyak gitu ke transportasi yang ramah lingkungan atau dengan public transportation. Itu salah satunya. Kemudian tadi Mas Firwan udah sebut memilah sampah ya, itu salah duanya gitu. Terus bisa juga mengurangi penggunaan listrik yang listrik itu yang ngecas handphone nih kalau tidur dicabut dulu. Bahaya juga soalnya, bukan cuma gara-gara wattnya kecil atau segala macam kan, selain kita boros listrik biaya juga mahal ya Mbak ya, bisa juga itu ngebantu ngurangin emisinya juga Mbak ya. Betul. Kayak gitu. Jadi juga mengurangi sampah plastik limbah plastik. Terus tadi memilah sampah itu sebenarnya juga penting tuh, karena kadang-kadang tuh kita nggak hal-hal kecil yang seperti itu sebenarnya tuh bisa berdampak gitu. Kadang kan kita buang sampah ya udah dijadikan satu aja. Betul. Karena sehari itu bisa rumah kita bisa memproduksi atau menghasilkan sampah sekian plastik gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa pilah kemudian diolah gitu, yang organik ke sini, yang residu di sini dan itu bisa membantu mengurangi kontribusi kita sampah kita ke tempat pembuangan akhir sampah. Tempat pembuangan akhir sampah itu bukan cuma tempat nyimpen lagi ngebuang sampah doang, tapi kalau bisa diolah ya Mbak ya, malah lebih memudahkan bapak-bapak atau pekerja sana yang mengolah sampahnya kan gitu. Nah mungkin juga gini juga nih buat teman-teman yang suka belanja nih, kalau ditawarin plastik jangan ambil plastiknya, kalau bisa bawa tas aja dari rumah sendiri Mbak ya. Nggak ada salahnya juga kok itu beli tote bag ya teman-teman, siapa yang jualan nih misalkan nih ada yang pengolahan buat tote bag, teman-teman sendiri beli aja gitu-gitu, kita support dia, apalagi kita juga ngebantu diri kita untuk ini Mbak ya, paling kita ngurangin emisi yang hal-hal kecil ini yang bisa kita praktekkan sehari-hari ya Mbak ya. Kayak gitu ya. Oke, itu kan tahun 2022 nih Mbak. Kita lanjut ke 2023 nih, ininya apa Mbak? Kampanye apa Mbak? Jadi waktu 2022 nih masalah tadi kualitas udara ternyata kan sekarang dibicarakan lagi gitu. Betul. Kalau itu seumpama bisa kita bisa mulai melakukan itu, mungkin bisa contribute sesuatu gitu ke kualitas udara kita. Nah, terus di tahun 2023 isu yang kami angkat itu tentang pengolahan sampah. Jadi riders kami yang pertama di etape yang kedua ini itu mengunjungi tempat pembuangan akhir di Denpasar. Jadi itu melihat betapa masalah sampah ini udah menjadi isu yang sangat besar gitu ya. Nggak cuma buat pemerintah sih, buat ini kan tanggung jawab kita semua ini gitu, bahwa seharusnya kalau kita bisa mengolah ini dengan lebih baik di rumah gitu ya, itu mereka tuh nggak overwhelmed gitu yang mereka terima. Nah itu kami ketemu dengan pihak pemerintah yang mengelola tempat pembuangan akhir itu, kemudian di pulau berikutnya juga kami bertemu dengan komunitas-komunitas yang sudah menawarkan solusi gitu terhadap sampah ini. Jadi ada komunitas yang udah bikin tas gitu dari sampah plastik gitu. Jadi ada bermacam-macam. Keren banget tuh, recycle gitu Mbak ya. Oke. Jadi kenapa di tahun 2023 ini tagar yang kami gunakan itu berkelanjutan. Jadi bahwa kita itu nggak bisa melakukan ini sendirian. Betul. Butuh bergandengan tangan dengan sebanyak-banyaknya pihak yang peduli gitu. Betul. Bumi ini jadi tempat yang lebih baik lagi gitu, apalagi balik lagi nih, birukan langit tuh keren banget sih hashtagnya Mbak, menurut aku tuh tagar itu cuma karena relate banget gitu. Kita maksudnya gini loh, sorry nih kalau gue terlalu cheesy ya, bener kata orang tua dulu bilang bahwa nanti yang ngerasain tuh anak cucu lo. Iya nggak sih Mbak? Bener banget. Gitu. Nah, gue belum punya anak, udah punya anak tapi belum punya cucu gitu. Itu udah ngerasain Mbak. Bener banget. Karena dulu aja nih ya, waktu zaman kita masih kecil ya, itu kan orang tua kita sering ngomong ini lagi musim hujan, ini musim kemarau. Nah, sekarang kan nggak bisa diprediksi. Sekarang dibilang kita nih yang dulu kecil gitu dengan teratur musim kemaraunya di bulan ini sampai ini, hujannya ini sampai ini. Sekarang kita merasakan nih bahwa yang dulu orang tua kita suka omongin atau guru kita kasih tahu itu sebagai pelajaran kita ingat gitu. Musim kemarau dari kapan ke kapan. Sekarang tidak begitu lagi. Kita yang sekarang juga merasakan dampaknya, apalagi nanti anak cucu generasi berikut kita kan Mbak ya gitu. Makanya teman-teman nih, mungkin gini kali yang paling mudah ya bisa teman-teman lakukan itu beli 2 tempat sampah dulu deh Mbak, atau 3 deh Mbak ya. Kita pilih-pilih aja nih, organik, non-organik.
sampah kertas apa segala macam gitu ya, itu kita pisah-pisahin aja dulu di rumah kan, nggak terlalu sulit lah gitu, kita beli beberapa tempat sampah gitu. Oke Mbak, untuk yang tahun 2023 ini tadi sempat ngomongan dari Bali ke Sumba Mbak ya, 9 rider gitu kunjungin ke beberapa tempat yang pengolahan sampah. Kalau nggak salah aku pernah baca juga yang ini Mbak ya, apa River Watch atau apa tuh Mbak ya? Betul. Jadi itu di Bali ada anak-anak muda juga nih yang diinisiat oleh bahkan orang asing ya, jadi suka malu nih ya. Orang asing loh, anak muda yang peduli gitu sama kondisi sungai di Bali. Khususnya di Indonesia umumnya, jadi mereka tuh bikin River Watch, itu untuk menyaring sampah-sampah yang supaya tidak mencemari sungai. Nah kemudian riders kami yang mulai perjalanan di Bali itu ikutan kegiatan mereka, jadi ngumpulin sampah sama-sama yang ada di sungai-sungai gitu. Oh keren banget tuh, air kan sumber kehidupan juga tuh Mbak Soleh ya, nggak cuma buat manusia juga, buat semuanya tuh guys. Kayak gitu. Oke Mbak, kedepannya kira-kira apa nih Mbak? Kan 2022 Journey from Zero-nya turunan pertamanya itu dari kilometer 0 ke Bali. Terus yang 2023 dari Bali udah ke Sumba gitu ya. Bulan Juni kemarin ya Mbak ya? Iya. 20 hari kalau nggak salah aku dengar ya Mbak ya? 20 hari betul. 20 hari ya 20 hari. Dari Bali ke Sumba. Nah kira-kira kedepannya apa Mbak? Nah harapannya sih awareness ini bisa diteruskan gitu ya ke daerah-daerah lain, karena kan Indonesia ini kan luas banget ya. Betul. Kemarin kami udah raising awareness dari Sumatera sampai Sumba gitu. Harapannya ini bisa menginspirasi teman-teman yang udah kami temui di perjalanan, tapi juga kami punya harapan ini bisa kami lakukan lebih jauh lagi gitu, sehingga gaungnya lebih terdengar lagi dan bisa menginspirasi teman-teman di tempat-tempat lain. Betul. Namanya teman-teman yang nonton nih, kalau bisa, ya mudah-mudahan video ini sih bisa memberikan edukasi aja deh, nggak usah ngomongin inspirasi dulu lah Mbak ya. Paling nggak karena kita harus benar-benar sadar dengan kondisi lingkungan kita nih guys nih gitu. Nah ngomong-ngomong lingkungan nih Mbak nih, kita kebetulan nih sekarang dapat kesempatan nih. Terima kasih banget buat South Coffee nih Mbak nih, gitu ya. Boleh nggak Mbak aku ngiklan dikit nih Mbak nih ngomongin South Coffee. South Coffee bentar ya, enak banget kopinya nih. Aku tadi tuh mesen South Coffee apa? South Ice Coffee. Nah aku baca contekannya guys ya. kita nih sekarang ada di South Coffee nih guys nih. Alamatnya nih di Jalan Cisanggiri 5 nomor 8 di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Nah buat teman-teman yang di Indonesia mungkin tahu lah di daerah Jakarta Selatan di Kebayoran Baru, tapi buat yang di luar Indonesia kalau lagi main ke Jakarta Selatan mungkin patokannya yang paling mudah itu adalah Pasar Santa. Ya Mbak ya, ini benar-benar di belakangnya Pasar Santa nih. Nah kalau mau tahu lebih jauh mengenai South Coffee ini ada nih Instagramnya, namanya tuh @southcoffee.id, nanti aku kasih linknya di bawah. Nah untuk jam bukanya itu dia kalau hari Senin sampai Jumat tuh jam 9.30 sampai jam 9 malam, Sabtu tuh jam 8 pagi sampai jam 10 malam, hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam. Nah buat yang weekend tuh kalau teman-teman yang main sepeda ya Mbak ya, yang goes atau yang lari bisa mampir ke sini nih. Enak banget nih, tadi aku minum itu tuh, minum apa namanya nih, kopi Ice South Ice Coffee, sorry. Nah di sini tuh macam-macam nih guys, ada sea salt juga nih, sea salt latte-nya tuh enak, sama nasi goreng kampung katanya. Dengar teman-teman yang bilang di sini tuh cobain nasi goreng kampungnya sama chicken katsunya katanya gitu. Itu lagi makan chicken katsu tuh, wih, awalis ya. Enak kok men? Enak kok men? Enak. Jadi balik lagi, terima kasih South Coffee, aku sudah diizinkan untuk berpodcast di sini. Sukses juga buat South Coffee ya. Oke, Mbak, sorry ya Mbak ya, aku ini sedikit ngomongin mengenai South Coffee-nya gitu. Oke, Mbak Ana, kira-kira Mbak Ana kan sebagai ini nih Mbak nih, olahragawati lah ceritanya gitu. Mbak Ana nih hebat nih guys, jadi hampir semua olahraga yang diikuti itu, kalau kasarnya kalau bahasa Indonesia itu bukan kaleng-kaleng nih, bahasa slangnya gitu. Pernah ultra cycling gitu-gitu ya, terus juga pelari juga. Kalau lari persisnya pernah kemana Mbak? Maraton gitu-gitu udah sering lah ya? Iya, maraton ya. Lumayan sering. Nggak sering sih, maksudnya sejak pandemi kan nggak susah ya. Baru maraton berikutnya tuh baru akan Septemberan tuh. Kemana Mbak? Ke Berlin. Berlin ya? Oh jadi kayak Tokyo, New York gitu-gitu gitu? Iya. Mana aja Mbak? Mana ya? Jepang gitu? Hong Kong,
Norway. Norway dingin dong. Itu kan paling terberat ya. Yang paling terberat yang pernah saya lakukan ya. Keren banget. Oke, Mbak Ana, kira-kira aku mau tanya nih Mbak Ana nih, what next sih for Mbak Ana? Selain kita kan berarti kita ngomongin mengenai ini nih Mbak nih, journey your company gitu ya, di campaign gitu. Kalau untuk Mbak Ana sendiri kira-kira apa? Kalau aku harapannya sih, aku karena masih muda ya, betul. jadi pengennya terus bisa aktif gitu, terus bisa ada beberapa event sepeda yang saya udah pengen ikut partisipasi gitu. Terus event lari juga ada beberapa event lari yang harapannya bisa tahun depan saya ikut setelah Berlin ini. Terus setelah Berlin nanti lagi ya ikut event sepeda lagi ya Mbak, yang ini lagi ya. Mbak, aku boleh nggak Mbak nanya agak-agak ini nih Mbak, personal sedikit nih Mbak, what makes you doing this thing sih Mbak? Sorry ya Mbak ya, aku tadi gini. Yang mana nih? Yang your apa namanya? Awareness buat lingkungan nih Mbak. Oke. Kalau Journey to Zero itu sebenarnya gimana ya? Kadang-kadang kan suka gemesnya tuh sebenarnya banyak orang yang pengen melakukan sesuatu untuk membuat bumi ini jadi tempat yang lebih baik. Yang lebih baik, betul. Atau itu mungkin mimpi besarnya, atau gimana ya, pengen melakukan sesuatu cuma nggak ada wadahnya gitu. Betul. Atau nggak tahu gimana caranya gitu. Makanya aku tuh pengen juga raising awareness bahwa hal-hal yang kecil aja itu sebenarnya bisa berdampak gitu. Dengan raising awareness melalui Journey to Zero, Journey from Zero ini kan banyak yang jadi terbuka, bahwa sebenarnya untuk melakukan sesuatu itu kita nggak perlu garis keras lingkungan. Jadi sebenarnya cukup dengan everyday life gitu ya. Dari hal-hal yang kecil di rumah itu sebenarnya bisa berdampak. Betul. Kadang-kadang kita cuma mikirin kita doang, yang lain nggak nggak ada gunanya gitu. Tapi kamu nggak pernah tahu bahwa itu it will inspire your friends, atau tetangga kamu gitu, rajin banget tuh tiap hari sepeda. Terus akhirnya, karena itu terbukti sih, ada teman-teman aku si Ican ya, yang kemudian teman kantornya jadi ikutan sepedaan semua gitu ya. Kan bisa dikasih tahu kalau dengan naik motor atau dengan naik mobil kan banyak sebenarnya dampak financial yang jadi beban gitu ya. Bayar parkir, bayar bensin. Itu aja sih. Membuat sesuatu. Keren banget. Nah, buat teman-teman nih yang kalau mau ke warung nih, jangan pakai motor deh, jalan kaki aja Mbak ya. Dekat misalnya 2 kilo, 3 kilo mah santai. Hitung-hitung olahraga juga kan Mbak ya, kayak gitu ya, daripada ngabisin bensin, ibaratnya gitu ya Mbak ya. Oke, mana kira-kira ada lagi nggak Mbak yang bisa kita sampaikan ke viewer nih Mbak? Jangan lupa follow Journey to Zero dan siap, keren nih. Siap, thank you Mbak, ini keren banget nih. Makanya teman-teman jangan lupa ya, itunya Journey to Zero di Instagramnya Mbak ya? Iya, Your Journey to Zero. Your Journey to Zero, nanti linknya semua akan aku kasih di bawah juga. Masuk ini ya, sepeda gini. Ya, sepeda gini keren banget nih teman-teman nih. Kalau bisa nih juga disupport juga nih guys nih, sepeda gini Indonesian Pride nih guys nih. Apalagi ini udah terbukti banget 6.000 km Mbak ya. Dan satu sepeda yang kami pakai di Bali sampai Sumba itu akan dipakai di Paris-Brest Paris oleh salah satu riders kami juga. Keren. Paris lagi udah 1.000-an kilometer, 1.200-1.500 km gitu. 1.200 ya. 1.200 kan nih. Keren. Oke lah Mbak, kalau gitu terima kasih banget waktunya Mbak Ana, kesempatannya juga terima kasih juga, buat teman-teman juga terima kasih udah nonton sampai saat ini. Seperti biasa teman-teman, kalau misalkan dirasa video ini bisa memberikan hiburan, tolong di like. Kalau nggak di like aja juga Mbak ya. Di like aja terus, subscribe, di share ke teman-temannya. Kalau bisa dikasih linknya ini ke WhatsApp keluarganya. Nah, bilang aja nih itu teman gua nih, tolong dong di subscribe. Nah gitu nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya Mbak ya. Buat pembicaraan dengan calon pacar. Oh gitu, bisa juga gitu. Karena ini terus terang nih guys, kalau bisa nih video ini bisa memberikan inspirasi ke semuanya gitu. Karena ini program ini nih benar-benar bagus buat kita nih guys ya, buat kita yang membuat negara kita, malah membuat dunia kita ini bisa jadi lebih baik lagi Mbak ya. Dan bisa memberikan makna lebih gitu dengan sepedahan kita. Betul. Jadi tidak cuma sekedar sepedahan aja. Betul. Start from small thing itu malah ya Mbak ya, bisa give an inspiration buat semua orang gitu. Oke lah kalau gitu, Troopers terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye.
Terima kasih banyak.